Gus Dur itu memiliki idealisme, pemikiran-pemikiran yang sangat kafah, yang sangat total, sangat lengkap, dan itu memang diwujudkan dalam sebuah pergerakan. Yo ngopi, yo diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, pada segmen ketiga ini kita akan membahas puncak daripada guru kita, guru bangsa kita, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Allahu Yarham. Beliau merupakan sosok figur yang sangat berpengaruh, bukan hanya di lintas nasional, tapi juga di mancanegara. Kita sudah kedatangan tamu, di mana beliau ini adalah salah satu pengurus Brigade Gus Dur, di mana nanti kita akan dalami, Gus. Siap. Jadi beliau ini adalah Gus Muhammad Syadat Al-Mahiri. Ya. Leres nggih, Gus? Ya. Kira-kira, Gus, saya penasaran gelar Al-Mahiri itu dari mana ya, Gus, kira-kira? Ya. Atau sebelumnya sudah ada histori penamaan itu sendiri? Nama saya sebenarnya kan Syadat Mahiri, ya. Jadi teman-teman itu kadang di akhir itu ditulis Al-Mahiri itu udah. Soalnya saya kira Al-Mahiri ini memang sahabat-sahabat Ansor DPAC Sambeng ini mengaklaim bahwa panjenengan ini multi talent, Gus. Karena memang di barisan Gus Dur ini seluruhnya itu potensi, Gus. Iya. Kira-kira, Gus, hierarki dari organisasi Brigade Gus Dur ini, mulai dari penyebutan pengurusnya, terus kemudian nanti kegiatannya, itu seperti apa, Gus, kira-kira? Nah, memang Brigade Gus Dur itu dibuat oleh dalam Ciganjur, memang dalam rangka untuk bagaimana mengemban misi perjuangan Gus Dur. Nah, yang lebih spesifik adalah bagaimana mengawal keberagaman, terutama di negara Indonesia ini. Nah, itu salah satu implementasi dari wujud pemikiran Gus Dur untuk kita perjuangkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu memang Brigade Gus Dur sendiri memang kita berpijak pada hari ini pada pikiran-pikiran Gus Dur untuk kita perjuangkan. Misalkan Gus Dur itu memiliki idealisme, pemikiran-pemikiran yang sangat kafah, yang sangat total, sangat lengkap, dan itu memang diwujudkan dalam sebuah pergerakan. Jadi Gus Dur itu antara idealisme dan realisme itu menjadi satu untuk bagaimana menjadi sebuah gerakan. Nah, gerakan-gerakan ini memang terus sebagai Brigade Gus Dur kita wujudkan dengan beberapa gerakan, termasuk gerakan gerakan ekonomi kerakyatan yang memang sejak tahun 70-an itu sudah digaungkan oleh Gus Dur. Mungkin itu dari sekelumit soal bagaimana pemikiran-pemikiran Gus Dur kita wujudkan dalam sebuah gerakan. Kira-kira perkembangan organisasi ini apakah sudah banyak sekali, Gus, jaringannya, mulai dari perkotaan atau bagaimana gitu? Memang Brigade Gus Dur itu se-Indonesia, Mas. Jadi di tingkatan pusat itu ada, di tingkatan wilayah juga ada, sampai tingkatan cabang. Sampai di Jombang pun kita membuat setingkat kecamatan. Jadi DPAC itu kita buat agar memang. Kalau DPAC itu namanya di tingkatan kecamatan. Ya. Lalu sampai tingkatan ranting kita membuat itu. Nah, memang juga diisi rata-rata dari Brigade Gus Dur itu memang kawan-kawan, sahabat-sahabat yang memang aktif di NU, terutama ada dari kalangan Pagar Nusa, ada dari kalangan Ansor, juga ada dari kalangan PMII. Kita rekrut, jadikan satu untuk bagaimana mengimplementasikan perjuangan-perjuangan dan pemikiran Gus Dur.
gitu, Mas. Jadi sahabat-sahabat semua, memang Brigade Gus Dur ini sudah sangat tertata sekali. Iya. Jaringan-jaringan mulai dari tingkatan kecamatan, kemudian kota-kota besar, kabupaten, itu memang sudah sangat terkoneksi ya Gus. Iya, terkonek. Ini berkaitan tentang pemikiran-pemikiran Gus Dur, Gus. Iya. Mungkin agak sedikit lebih bahasanya lebih sedikit ekstrim, karena memang saya dan teman-teman redaksi dari podcast ini sempat beberapa materi kita ambil, itu ada beberapa isu terkait dengan Gus Durian dan juga Brigade Gus Dur ini seolah-olah mendewakan Gus Dur, Gus. Jadi isu-isu yang seperti ini apakah benar, Gus, kira-kira? Ya, kalau mendewakan tidak kan. Artinya kita gini, Gus Dur itu kita maknai bagian dari ideologis Nahdlatul Ulama. Jadi anak ideologis Nahdlatul Ulama yang lahir antara tahun 40-an sehingga mempunyai bereksistensi tahun 80-an. Jadi Gus Dur itu memang tumbuh berkembang dalam lingkungan Nahdlatul Ulama, terutama berbasis pesantren. Nah, Gus Dur sendiri memang mengapa hari ini bahwa pikiran-pikiran beliau, gerakan-gerakan beliau itu dibutuhkan oleh negeri ini, karena pikiran-pikiran Gus Dur itu kontemporer. Jadi kalau kita ngomong soal soal humanisme itu tidak akan lekang oleh zaman. Juga Islam substantif. Jadi Islam kosmopolit Gus Dur itu tidak akan lekang oleh zaman. Artinya akan hidup terus, dan itu akan pada sepanjang waktu bahwa Islam kosmopolit, Islam substantif itu akan dibutuhkan oleh masyarakat. Terus juga gerakan-gerakan humanis itu juga akan dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi soal bagaimana mendamaikan antara agama dengan budaya. Dan Gus Dur punya resep-resep pemikiran itu. Nah, bagi kita Gus Dur itu memang hari ini harus kita kelola sebagai generasi zaman milenial. Hari ini harus kita kelola agar bagaimana generasi kita ini pemikiran-pemikiran Gus Dur itu terimplementasi oleh zaman kita hari ini. Nah, artinya ketika kita mengimplementasikan pemikiran Gus, apa yang harus kita implementasikan hari ini? Humanisme. Jadi kita hari ini di zaman milenial kayak gini, memang humanisme, manusia sebagai tolak ukur kriteria dalam hal apapun itu menjadi dangkal. Jadi maka kita perlu yang namanya belajar terus bagaimana humanisme, bagaimana kita melihat manusia secara utuh, bagaimana mengkriteriakan manusia agar betul-betul martabat kemanusiaan ini, marwah kemanusiaan ini bisa terjaga. Dan itu menurut saya dibutuhkan oleh generasi kita saat ini. Lalu soal bagaimana Islam substantif atau Islam kosmopolit. Nah, kita memang di zaman sekarang itu di sisi lain secara kiri kita ini sekuler, tapi di sisi kanan itu fundamentalisme juga kuat. Nah, artinya alternatif pemikiran kita ya Islam substantif itu. Betul. Yang di sisi lain bahwa kelompok-kelompok fundamentalis juga semakin hari ini semakin banyak di hati generasi sekarang, terutama bagaimana kita memahami agama itu secara instan. Itu lalu di sisi lain juga sekularisme, orang sudah menjauh dengan agama. Nah, Islam substantif menurut saya hari ini harus kita gaungkan dan harus kita jaga. Itu bukan kita hari ini mendewakan Gus Dur, tapi memang pemikiran Gus Dur itu hari ini kita letakkan untuk menjadi alternatif bagi bagaimana kita beragama pada zaman ini, zaman milenial kayak gini. Mungkin jadi, itu. Ya, jadi itu lagi sahabat-sahabat semua, lebih dekat dengan Gus Dur dan juga memahami apa itu Brigade Gus Durian.
Gus, ini dari tadi kan ngomong-ngomong terus Gus. Ya. Ini kita ada produk kopi Sambang-Sambing Gus. Ya. Kita minum dulu Gus. Ya. Kita minum dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Sambang-Sambing ini Gus adalah salah satu penopang ekonomi di PAC GP Ansor. Ya. Lanjut pada pertanyaan di selanjutnya Gus. Tadi itu kan berkaitan tentang pengelolaan dan juga belajar. Kira-kira di Brigade Gus Dur sendiri apakah ada semacam pengkaderan? Kalau di Ansor kan pasti ada PKD, kemudian di Glatsar. Kalau di Brigade Gus Dur itu apakah ada hal semacam itu, Gus? Belum ada sistem pengkaderan. Yang ada sistem perekrutan. Artinya bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang kita rekrut untuk bagaimana bisa mengimplementasikan pemikiran-pemikiran Gus Dur. Kita belum sampai pada ada pengkaderan. Nah, memang harapan kita terutama di Brigade Gus Dur memang sebenarnya kan sumber daya kader, stok kader itu kan ada di Banom-Banom NU. Sementara Gus Dur, Brigade Gus Dur, Gus Durian itu kan bagian dari bagaimana kita mengimplementasikan pemikiran Gus Dur itu di jalur lain, bukan di jalur Nahdlatul Ulama. Artinya kalau ya memang Gus Dur itu ya juga bagian dari Nahdlatul Ulama, tapi kalau dengan jaringan yang lain di luar Nahdlatul Ulama kita semakin luas gitu. Semakin luas gerakannya. Kalau memang di Nahdlatul Ulama kan ada perangkat-perangkat yang harus kita taati, karena Nahdlatul Ulama sendiri kan jamaah yang di situ memang notabene kita harus ada adab dan ada perangkat-perangkat yang lain sebagai kader. Kita harus ngugemi itu. Betul. Kalau di jaringan Gus Durian atau di Brigade Gus Dur itu kan lebih semut lah, artinya lebih bisa kesana kemari itu. Lebih elastis, lebih elastis itu, lebih dinamis. Jadi itu tadi sahabat-sahabat, Brigade Gus Dur atau Gus Durian itu memiliki cara tersendiri untuk merawat kader-kader NU, di mana kader-kader NU nanti ini akan diswadayakan menjadi kader-kader yang benar-benar militan dan juga menjaga pemikiran-pemikiran Gus Dur. Gus, kira-kira terkait dengan Brigade Gus Dur dan juga Gus Durian ini, apakah satu hal yang sama atau hanya penamaannya saja yang berbeda terkait dengan komandonya, terus kemudian pusat administrasinya atau tata cara pengelolaannya, Gus? Ya, beda memang Brigade Gus Dur sama Gus Durian, jaringan Gus Dur beda. Artinya beda organisasi, juga beda konsep, juga beda bagaimana ruang geraknya berbeda. Nah, di jaringan Gus Durian itu kan lebih pada gerakan-gerakan sosial yang mempunyai isu tematik. Isu tematik misalkan berkaitan dengan toleransi beragama, berkaitan dengan isu-isu lingkungan, berkaitan dengan tematik isu-isu difabel, itu memang beragam di jaringan Gus Durian. Sementara di Brigade Gus Dur itu tidak banyaklah tematiknya ya soal bagaimana kita menjaga pemikiran Gus Dur dan gerakan-gerakan Gus Dur agar terimplementasi di sosial atau di masyarakat. Mungkin bedanya itu, beda yang sangat tajam ya antara jaringan Gus Durian dengan Brigade Gus Dur. Kira-kira Gus, selama pendirian Brigade Gus Dur ini itu apakah sudah pernah mendobrak sebuah kegiatan yang mungkin itu berhubungan dengan salah satu pemikiran yang ditinggalkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid? Ya memang kita belum sampai membuat gerakan ke sana, tapi memang bagaimana sumber daya di internal Brigade Gus Dur memang kita matangkan.
Artinya kita bukan hal yang mudah lah menseragamkan pemikiran, satu pemikiran tokoh kepada beberapa sumber daya yang lain. Artinya itu butuh waktu yang agak lama. Sementara kalau memang itu ketika sumber daya itu sudah mumpuni yang secara seragam, maka tidak menutup kemungkinan gerakan-gerakan itu akan menjadi hal yang lebih mudah. Artinya bahwa kita memang hari ini sinau terhadap Gus Dur, dan sinau terhadap Gus Dur memang menjadi hal yang tidak mudah. Memang butuh referensi-referensi, butuh cerita-cerita dari beberapa tokoh yang memang dekat dengan Gus Dur. Mungkin itu, Pak. Sangat luar biasa sekali, sahabat-sahabat. Jadi Brigade Gus Dur ini memang menjadi benteng beneran untuk membentengi pemikiran-pemikiran Gus Dur di generasi milenial. Terakhir pertanyaannya, Gus, terkait dengan Brigade Gus Dur dan Gus Durian ini, kan seperti yang kita tahu flashback pada saat Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini kan masih sugeng. Banyak sekali pemikiran-pemikiran beliau ini yang nyeleneh, yang baru terbukti pada saat zaman ini, tapi tidak sedikit pula dendam-dendam yang masih mengkerak di hati-hati pembenci Gus Dur itu saat ini masih mencoba untuk bahasanya menghilangkan kemarifatan seorang Gus Dur. Apakah ada salah satu visi atau misi Brigade Gus Dur atau Gus Durian ini menjaga dari benteng-benteng seperti itu, Gus? Ya, memang kita lihat kalau musuh dari Gus Dur itu kan Islam fundamentalis itu kan, yang memang sejak lama menjadi membenci dan memusuhi Gus Dur. Nah, itu Islam fundamentalis. Nah, apakah bagaimana perkembangan Islam fundamentalis hari ini? Nah, memang salah satu untuk bagaimana menandingi gerakan-gerakan Islam fundamentalis itu juga bagaimana kita melakukan counter attack terhadap Islam fundamentalis lewat bagaimana pola-pola beragama secara kosmopolit itu. Bagaimana kita pola-pola agama secara Islam substansial. Nah, itu memang lebih hari ini kan belum kita kemas secara secara indah. Bagaimana kita berislam secara substansial, berislam secara kosmopolit, daripada berislam secara fundamentalis yang Islam fundamentalis juga akan menjadi ancaman bagi keberadaan negara kalau memang tidak betul-betul terkelola, tidak betul-betul tidak betul-betul terbendung, karena kecenderungan beragama di hari-hari ini memang agak banyak yang nganan, agak fundamental. Di sisi lain juga masyarakat juga ada yang semakin sekuler, juga ada yang semakin fundamental, dan memang kita menjadi alternatif itu untuk bagaimana untuk melawan, mengkontraetik gerakan-gerakan Islam fundamental itu. Mungkin itu, Pak. Jadi memang benar-benar menjadi sebuah benteng, sahabat-sahabat. Gus Syahadat ini tadi sudah banyak menjelaskan bagaimana Brigade Gus Dur ini bekerja sesuai sistem yang telah dicita-citakan dari awal pendirian. Maka jika tidak kita yang membentengi kiai-kiai kita, baik yang masih sugeng maupun masih sudah dikekasih di sisi Allah SWT, kemudian siapa lagi? Jadi mungkin cukup itu, Gus. Podcast kali ini kami sangat berterima kasih sekali Departemen Media Ansor Kecamatan Samping ini. Semoga media-media seperti ini bisa ditiru oleh PAC-PAC yang lain, Gus. Amin. Sebelum kita tutup, sekali lagi kita minum kopi sambang-sambingnya, Gus. Monggo, Gus, diunjuk riyen. Baik, cukup itu sahabat-sahabat. Semangat Gus Dur ada tetap di semua kader Ansor, khususnya ada di Brigade Gus Dur. Mungkin cukup itu yang dapat kita gali di bintang tamu pada segmen ketiga ini. Semoga apa yang kita perbincangkan itu tadi menjadi salah satu pelajaran yang dapat
membawa spirit kita untuk memperjuangkan Nahdlatul Ulama. Yo ngopi, yo diskusi. Ansor Sambeng, mandiri, berkontribusi. Terima kasih Gus. Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.